Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terupdate menarik ya buat Bapak Ibu guru terkait dengan hak keuangan Bapak Ibu guru. Di sini adalah ada paduan komponen pencairan THR tahun 2026 dan status tunggakan tahun 2025 ya, seperti misalnya TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13, kemudian tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat, dan kekurangan triwulan keempat yang belum terbayarkan di tahun 2025 ini. Nah, tentu bagi Bapak Ibu guru yang sudah menerima TPG 100% ataupun tunjangan profesi guru triwulan 3 dan 4 mungkin akan bisa dikonfirmasi ulang ya, apakah tidak ada kekurangan atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Jadi, ringkasan eksekutifnya untuk komponen final THR guru ASN tahun 2026 ini itu terdiri dari ada gaji pokok, kemudian tunjangan melekat ya, dalam hal ini tunjangan keluarga, pangan maupun jabatan, kemudian 1 bulan penuh tunjangan profesi guru, dalam hal ini PPG ya, dan total THR dan gaji ke-13 tahun 2026 ya. Jadi, kabar gembira buat Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan THR per tanggal 16 dan 17, bahkan TPG ya tanggal 16, 17, dan 18, saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman guru ya, karena pada akhirnya apa yang ditunggu-tunggu itu dicairkan juga ya, meskipun sudah mendekati lebaran tapi tidak apa-apa Bapak Ibu guru, daripada dicairkan pada saat lebaran atau setelah lebaran kan tidak mengenakan juga ya gitu ya. Jadi pemerintah itu secara resmi menetapkan kembali tambahan terkait dengan TPG 100% ya, TPG 100% di dalam komponen THR tahun 2026 ini. Artinya TPG 100% itu adalah bukan hanya cuma gaji pokok, tetapi juga ada tunjangan yang melekat di situ di dalamnya ya. Jadi berbeda dengan yang tahun 2023 ya. Kemudian bukti hukum, jadi peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 itu ayat 9, pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya itu bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja, kemudian penganggaran dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi yang diterima dalam 1 bulan. Nah, regulasi ini itu secara eksplisit menjamin bahwa TPG dibayarkan sebagai komponen sah dari THR dan gaji ke-13 ya. Jadi bukan sekedar janji lisan seperti yang telah disampaikan mungkin oleh atau yang beredar di grup-grup ya. Nah, ini matriks keadilan mengapa guru itu mendapatkan tambahan TPG. Jadi ada gaji pokok ya untuk ASN struktural, untuk guru ASN juga, kemudian tunjangan melekat ya, dan juga tunjangan kinerja. Kalau tunjangan kinerja itu hanya untuk ASN struktural, artinya bukan guru ya Bapak Ibu guru ya. Sedangkan kalau guru yang ada yang sebagian menerima tukin, ada yang tidak menerima tukin. Perbedaannya begini, kalau menerima tukin berarti Bapak Ibu guru tidak akan mendapatkan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Tapi kalau yang tidak menerima tukin itu mendapatkan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Kemudian ada tambahan 1 bulan TPG untuk ASN struktural itu dia tidak dapat, tetapi kalau guru dapat ya. Tambahan 1 bulan TPG ini diberikan sebagai substansi keadilan bagi profesi guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau TPP di berbagai daerah. Nah, jadi masing-masing daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda Bapak Ibu guru dalam mencairkan tunjangan profesi gurunya ini ya. Jadi ada yang memang daerahnya memberikan tunjangan profesi guru tukin, ada yang daerahnya tidak gitu ya. Terutama untuk daerah-daerah yang kota-kota besar itu mereka memberikan tukin sehingga guru-gurunya tidak mendapatkan TPG 100% dalam bentuk THR gaji ke-13. Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan kebijakan ya, kenaikan alokasi TPG di THR. Jadi tahun 2023 pemberian TPG itu hanya cuma 50%.
Namun di tahun 2024 hingga 2026 itu pemberian TPG-nya menjadi tetap 100% ya. Jadi istilah 100% itu sebenarnya merujuk kepada kembalinya hak 1 bulan penuh guru TPG ya. Kemudian meninggalkan kebijakan potongan 50% yang sempat berlaku di tahun 2023. Untuk konfirmasi administratif, jadi sistem Kemenkeu itu telah siap ya. Jadi ada surat perintah membayar dengan kode spamnya itu 259, di mana dokumen ini adalah juknis peraturan Menteri Keuangan tentang terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026. Jadi surat perintah membayar telah menerbitkan kode SPAN khusus 259 untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja dan secara teknis mencangkup tunjangan profesi guru, sistem pembendaraan siap mengeksekusinya. Untuk status tunggakan, bagaimana jika TPG THR 2025 ini belum dibayarkan? Ini yang banyak ditanyakan juga oleh guru-guru ya, terutama untuk TPG 100% yang semestinya harus dicairkan bulan Desember tahun 2025 ya. Jadi konteksnya itu sebagian Pemda itu gagal merealisasikan pembayaran TPG atau THR pada akhir 31 Desember 2025. Kemudian kepastian haknya, hak finansial Bapak Ibu guru itu tidak hangus. Jadi pemerintah pusat itu telah mengunci kewajiban Pemda melalui payung hukum khusus untuk menyelesaikan tunggakan ini di tahun 2026. Jadi mari kita bedah Permenkeu nomor 372 tahun 2025 ya. Ini yang Permenkeu nomor 372 tahun 2025, jadi diktum 7, kewajiban awal itu menyebutkan bahwa Pemda wajib menganggarkan dan merealisasikan THR dan gaji ke-13 di tahun anggaran 2025. Kemudian di diktum 8 itu menyebutkan bahwa solusi gagal bayar, jika gagal di tahun 2025, Pemda itu wajib menganggarkan kembali dan melunasi pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini adalah di tahun 2026. Kemudian batas pelaporan di sini adalah Pemda itu wajib melaporkan bukti realisasi pelunasan ke Kemenkeu selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2026. Nah, untuk alur logika pelunasan, kalau kita lihat di sini bahwa ini yang tunggakan ya. Jika Pemda itu gagal bayar hingga tanggal 31 Desember, maka hukum wajib Pemda memasukkan dana ke APBD ya tahun 2026. Lalu Pemda itu merealisasikan pencairan kepada guru di tahun 2026. Dan akhirnya Pemda itu diaudit oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Nah, aturan ini tuh mengunci celah hukum dana yang tertunda wajib dianggarkan kembali ya, bukan dihilangkan. Nah, selanjutnya itu adalah target waktu mutlak ya pelaporan, di mana Pemda itu diberikan waktu hingga 30 Juni 2026. Jadi berdasarkan diktum 9, tanggal ini itu adalah batas akhir deadline bagi seluruh pemerintah daerah untuk melaporkan bukti realisasi pembayaran tunggakan ya dalam hal TPG THR 2025. Kemudian tembusan pelaporan, jadi laporan ini wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Aksinya, jika Pemda Anda belum mencairkan tunggakan 2025, proses pencairan di daerah Anda wajib terjadi sebelum batas waktu pelaporannya. Nah, untuk peta waktu finansial guru, jadi jalur normalnya itu Maret 2026, kemudian Maret April itu adalah pencairan THR 2026 termasuk tambahan TPG 1 bulan itu. Kemudian tanggal 30 Juni itu adalah batas akhir pelaporan. Selanjutnya itu adalah jalur tunggakan tahun 2025 ya. Jadi Januari Mei 2026 itu Pemda memproses APBD untuk pembayaran tunggakan TPG THR 2025. Juni 2026 itu adalah batas akhir Pemda itu melaporkan tunggakan di tahun 2025 ya ke pemerintah pusat. Nah, secara kesimpulan, panduan untuk hak Bapak Ibu guru terkait dengan keuangan Bapak Ibu guru itu, jadi komponen THR 2026 itu aman Bapak Ibu guru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, di mana ini menjamin guru ASN tanpa tukin mendapatkan THR tambahan ya 1 bulan TPG. Kemudian kode anggaran tersedia telah menyiapkan sandi SPAN 259 khusus untuk memproses pembayaran ini tanpa hambatan. Kemudian tunggakan tahun 2025 terlindungi ya. Jadi Kemenkeu nomor 372 tahun 2025 mewajibkan Pemda itu melunasi tunggakan tahun lalu selambat-lambatnya sebelum pelaporan 30 Juni 2026. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.